bekas plastik Jangan apa gitu. nangis. Aku sampai kayak iya. Aku sampai Ada kayak senyap. aku lupa. Ayah berbalik lalu berjalan meninggalkan lapangan itu. Tak sampai hati aku melihat. Tapi ini yang bikin mereka gagal tahu. Oh iya? Iya. Iya sih memang gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mastaka. Kembali hadir Nani Nafisa di podcast Ngecat Podcast Mastaka. Mari sharing di perpustakaan. Dan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan seperti biasa Teh Desi. Saya hello dong Teh Desi. Ya, halo. Hai. Kita syuting hari ini sore ya. Sore Sekali. Mudah-mudahan obrolannya itu sangat menarik karena mudah-mudahan hangat dan Sobat Mastaka yang sedang nonton kita sambil ngopi-ngopi boleh, sambil makan goreng pisang boleh, tapi yang nggak boleh adalah apa? Sambil Yang ngomongin orang boleh ya. Yang nggak boleh adalah tidak ngasih jejak digital ke kita ya. Iya Yang nggak boleh ngasih dong komentarnya like-nya juga. like-nya biar kita tambah semangat. Kita akan ngobrolin buku apa teh hari ini? Buku ini sebenarnya bukan buku baru ya. Iya, ini betul sekali. jauh banget ke baru. Jauh banget Ya, ke baru. ini Tetapi buku lama, kenapa tapi kita sangat mau tertarik. ngobrolin ini karena mungkin saja Sobat Mastaka juga belum pernah membaca buku ini, atau Sobat Mastaka yang Gen Z yang baru-baru bangun gitu ya. Pasti ada yang tahu dan ada juga yang tahu ya. Maaf ya, kenapa ini saya kebalik begini? Nah, ada yang tahu, ada yang belum tahu. Buku karya Andre Hirata. Siapa sih yang nggak tahu ya? Iya dong. Andre Hirata. Siapa sih yang nggak tahu Andre Hirata? Iya, sosok yang sangat menginspiratif, ya, terutama di zamannya, di Iya, zaman betul. buku yang pertama kali booming itu bukunya tentang Laskar Pelangi itu. Iya dong, Laskar Pelangi. Dan Itu luar biasa ya. buku ini juga sama dengan Laskar Pelangi, triloginya Laskar Pelangi ya. Dan buku ini juga sama dengan Laskar Pelangi, lanjutannya Laskar Pelangi, dan pernah difilmkan juga. Tetapi walaupun filmnya tidak se-booming Laskar Pelangi, bukunya adalah Sang Pemimpi. Ini luar biasa. Pokoknya yang tahu Laskar Pelangi pasti sangat menarik. Yang pernah baca buku ini, yuk gabung ngobrol ya, ngobrol sama Komen kita. Lanjutkanlah di komentar gitu ya, ngobrol kenapa sih kalian pernah membaca buku Laskar Pelangi, atau kenapa kalian pernah membaca buku Sang Pemimpi. Kalau menurut kita, jadi kita di sini akan ngobrol ngupas buku ini, mungkin agak ngupas agak banyak ya, Iya, karena ini sangat menarik sih. kita merasa teman-teman itu harus tahu buku ini gitu, menariknya di sisi mana, kemudian apa saja sih yang bisa kalian dapatkan setelah membaca buku ini gitu kan. Jadi ayo dong kita mulai. Boleh. Kita mulai dari mana Andre dulu Hiratanya nih? dulu. Andrea Hirata. Andre Hirata. Jadi judul bukunya itu Sang Pemimpi. Kira-kira kenapa Sang Pemimpi yang dibuat sama Andre Hirata? Judulnya itu Sang Pemimpi. Kenapa sih kira-kira tadi sih ya? Karena dilihat dari cerita di sini, karena hanya mimpi sih yang mereka punya. Jadi kayak yang mereka punya tuh benar-benar hanya mimpi gitu. Dari orang-orang tokoh-tokoh di sini tuh, karakter tokoh di sini tuh yang mereka miliki hanya sebuah mimpi gitu. Oke. Iya. Intinya dari apa ya? Pokoknya menyayat hati. Aku baca ini. Kalau begitu berarti kan ini ada tokohnya dong. Ya tentu. Ya, Sang Pemimpi itu diambil dari tokoh bernama Arai ya kalau nggak salah ya. Jadi ada tiga tokoh utama yang di sini tuh Ikal, kemudian Arai dan satu lagi Jimbron. Nah, dari latar belakang mereka tuh dari pedesaan di daerah Belitung, Bangka Belitung, sama dengan Laskar Pelangi ya. Iya, ini latar karena belakangnya karena kan tokoh utama memang Ikal kan. Dari Laskar Pelangi juga kan Ikal itu adalah tokoh utama di buku ini. Karena apa ya, si tokoh akunya itu Ikal kan. Tokoh aku itu Ikal. Dan Arai dan Jimbron itu sangat mendominan juga yang diceritakan sama Ikal sebetulnya ya. Jimbron dan Arai itu sebenarnya yang diceritakan sama Ikal, tetapi tokohnya nggak kalah kuat dengan tokoh Ikal itu. Luar biasa ya. Jadi latar belakang tadi kan Bangka Belitung, kemudian dengan tiga karakter tokoh yang berbeda. Tiga-tiganya berbeda.
dengan latar kenapa akhirnya sepertinya Andre Hirata memilih judul Sang Pemimpi, karena kita melihat tokoh Arai ini ya. Kalau saya boleh tahu di bab pertama itu kalau nggak salah kan diperlihatkan siapa sih tokoh Arai Iya, itu ya. diperlihatkan seperti apa, karakternya dan seperti apa. Si Andre Hirata itu menceritakan tokoh Arai itu dengan apa ya, perumpamaan yang menurut aku tuh ya aku pengen ketawa gitu. Iya, banyak ya ada di awal-awal bab mungkin awal itu. mungkin Gen Z gitu ya yang sering baca novel di Wattpad Iya. gitu ya. Kalian tidak akan menemukan ini di Wattpad. Enggak. Yakin. Wattpad itu kan rata-ratanya ganteng. Iya. Iya kan. Iya kan, Kemana karakter lagi tuh tokoh karakternya? utama itu walaupun miskin tapi pasti ada sisi gantengnya gitu Ada ya. yang menonjolnya tuh gimana gitu kan. Iya, pasti ke arah, tapi ujung-ujungnya biasanya ke arah fisik sih, benar nggak sih? Iya, kalau di Wattpad kan itu bukan fisik. Kebanyakan Ya, ya, tapi kebanyakan. tidak semuanya karena yang kita temui biasanya kayak gitu. Tetapi penggambaran si Andre Hirata terhadap tokoh Arai ini berbeda ya. Berbeda. Kayak gimana sih? Beda banget. Kayak di sini tuh kayak menunjukkan bahwa Arai itu sikapnya yang bukan berandal ya. Oh, dia bilang kayak gini. Seandainya Arai itu pemain sepak bola, dia pasti berada di posisi yang cadangan. Padahal mah kan ya perumpamannya tuh ya luar dia perumpamaan lagi seandainya dia ditangkap polisi gitu ya. Iya. Dia yang berada duduk di belakang. Pokoknya perumpamannya Di yang belakang sangat mobil polisi, pick up polisi Iya. gitu ya. Di perumpamaannya itu luar biasa. Berarti saya ketika baca bab perumpamaan Arai itu saya melihatnya, oh ini kayaknya tokoh nakal ya tadi Iya sih kan, gitu kan. bener kan, kelihatan banget kan kayak berandal banget gitu. Berandal banget. Tapi memang iya sih. Iya sih, kayak berani orangnya. Berani mencoba hal-hal yang dilarang itu sama dia mah terabas gitu. Oh iya. Iya, bener. Kan mereka ini kan tentang remaja ya. Sosok mereka bertiga itu kan remaja. Remaja yang ya dunia remaja yang benar-benar relate sih kalau menurut aku. Kayak di sekolah yang harusnya upacara, kabur kan kayak gitu kan. Dari ketiga tokoh ini yang paling relate dengan Tadesi, kehidupan Tadesi yang mana? Sebenarnya tiga-tiga juga relate Oh iya. tapi Karena mungkin kita juga tinggal di daerah ya. nah iya, kayak waktu sekolah nih diceritakan kan kenakalan remaja yang kayak kata aku tadi harusnya upacara mereka kabur kemana gitu kan. Itu penggambaran tokoh Arai gitu kan. Iya, Arai. Dia tuh kayak hidup cuman sekali gitu. Kan biasanya kalau orang kan ngobrolnya hidup cuman sekali, jangan bermalas-malasan gitu. Kalau Arai bukan, hidup cuman sekali, nikmati gitu kan. Nikmati dengan kayak gitu ya. Pokoknya dia kabur terus kayak sampai ketawa lucu banget pokoknya remaja banget ini ya kalau untuk aku. Terus tokoh yang memang relate itu Arai sih. Jadi kayak dia tuh santai tapi ternyata jenius, pintar itu ada. Kalau Ikal juga Ikal tuh logis banget, terus pemikir orangnya, terus dia tuh kayak apa-apa dipikirin, ini gimana itu Ikal. Iya. Ikal lebih berarti dia tuh lebih pemikir ya. Pokoknya kebalik dari Arai itu kan santai. Jadi mau kayak gimana besok ya udah jalanin gitu kan. Kalau Arai seperti kalau Ikal enggak. Jadi itu ada problem sedikit kepikir. Tuh kalau Ikal. Kemudian tuh yang satu yang lagi Jimron. Kalau Jimron itu kayak kalau kan Ikal sama Arai itu sosok yang prestasi ya. Ikal dia berprestasi tapi harus belajar tekun baru dia mendapatkan prestasi. Nah kalau Arai dia terlihat santai tapi selalu juara. Untuk Jimron dia tidak sama sekali berprestasi. Kan itu relate ya, di setiap kehidupan pasti ada yang seperti sisi kehidupan pasti ada seperti itu. Ada yang pintar, ada cenderung yang rajin dan menghasilkan kepintaran, ada yang malas dan ya tidak berkembang gitu. Itu Jimron seperti itu. Jadi dia orangnya tuh kayak yang dipikirin tuh kuda aja. Iya, yang berarti Jimron itu termasuk orang yang berada ya? Enggak sih, enggak sama. Mereka tuh memang dari kalangan yang ambang timbah gitu kan. Keluarganya tuh memang keberadaannya tidak. Dan ketiga orang ini yang paling hidupnya sangat memprihatinkan adalah Arai itu ya. Dari istilah yang aku baca di sini ada Simpai Keramat, sampai ada julukan. Iya, dia julukannya Simpai Keramat kan. Keramat. Apa sih Simpai Keramat? Aku sampai penasaran. Simpai Keramat dijelaskan di buku. Ada dijelaskan di buku itu. Simpai Keramat itu adalah orang terakhir yang di garis keturunan
orang Melayu ya, Melayu kan yang itu mengatakan simpai keramat itu adalah keturunan terakhir. Jadi kayak ibunya dia hanya punya dia gitu Bu. Orang tuanya tuh hanya dia, anak tunggal kan. Anak satu-satunya. Ya, anak satu-satunya. Jadi kan itu putus otomatis ya. Kalau mereka orang tuanya sudah meninggal, otomatis Arai satu-satunya. Iya. Tinggal satu-satunya kan keturunan gitu. Dan luar biasanya Andrea Hirata ini menyampaikan satu per episode ya. Kalau di film itu per episode lah ya. gitu ya. Kalau di sini kan Per bab. per babnya itu sangat apa ya? Kita tuh ketika membaca itu kayak ada lagi di film gitu ya sih. Jadi kayak kayak mata kita itu kayak lagi menyaksikan film padahal kita lagi baca ya kan. Menarik. Sampai aku juga bisa ketika aku membaca pas sesi si tokoh aku kan waktu itu di tokoh belum dijelaskan aku itu siapa ya, si tokoh awalnya itu menjemput si Arai kan, menjemput si Arai itu sampai aku membayangkan sampannya seperti apa, kemudian Arainya membawa apa, rumahnya seperti tasnya apa yang dibawa, kemudian kenapa dia membawa kenang-kenangannya hanya seperti itu yang dia bawa, seperti kemudian si tokoh akunya yang merasakan sebegitu pahitkah kehidupan yang kamu Arai sampai kayak gitu kan sampai ke bawah suasana bahwa dengan ditinggalkan oleh ibunya, adiknya, lalu betul. Ayahnya itu benar ke hati tuh nyentuh banget dan asli sampai meneteskan air mata sih kalau aku. Berapa kali meneteskan air mata? Di yang itu satu, ada lagi di bab berikutnya pokoknya ada beberapa yang bab-bab yang memang kita tuh terbawa gitu Bu. Kayak pembawaan penulisannya tuh emang luar biasa. Sedetail itu ya, kayak hal-hal yang rumah Arai aja yang ini ya seperti ini, depannya seperti itu dituangkan begitu detail oleh Andrea Hirata ini. Sampai kayak kita tuh melihat gitu, kayak oh gini loh gambarannya kayak gitu. Sampai ya terbawa. Bukan cerita yang happy ending, tapi ini cerita yang terus saja mengalir ya, karena memang episode kehidupan yang mengalir, tapi keajaiban yang ditemukan dalam sebuah cerita, benar nggak sih? Iya. Jadi karena mungkin ini dari kisah nyata juga ya. Jadi kayak maju aja gitu, ngalir, mengikuti alur perjalanan mungkin ya seperti itu. Jadi kayak endingnya pun bukan berarti mereka jadi tiba-tiba sukses dan itu enggak. Di ending pun mereka perlu banyak hal yang mereka lakukan. Arai sama Ikal itu saudaraan gak sih sebenarnya? Iya, saudaraan mereka itu. Dan kata aku tadi simpai keramat itu berasal dari Arai itu neneknya apa kakeknya gitu ya, saudara dari pihak ibunya Ikal. Gitu. Jadi kayak mereka tuh ketalian sepupu ya. Iya. Jadi makanya awalnya Ikal nggak tahu loh Arai itu saudaraan sama dia tuh. Jadi kayak Ikal tuh nggak tahu punya saudara jauh. Berarti Arai itu sempat hidup sendiri ya setelah orang tuanya. Kan awalnya itu ibunya meninggal karena melahirkan adiknya ya. Di saat melahirkan ibunya meninggal. Nah tinggallah sama ayahnya. Di usia 10 tahun ayahnya meninggal. Nah dia itu sebelum meninggal ayahnya tuh menceritakan bahwa kamu tuh punya saudara loh di sini dijelaskan kan gini lalu ngobrolnya tuh bukan hanya ke Arai karena mungkin Arai kan anak kecil ya 10 tahun kan belum ke tetangganya ya kalau nggak salah ya ceritanya apa gitu aku lupa tapi pokoknya dijelaskan bahwa di sana tuh ada yang mengetahui bahwa kamu tuh punya saudara loh di sini dijelaskan lah bukan dijelaskan ya dicari tahu oleh si pihak itu karena kasihan lah melihat Arai yang hidup sendiri gitu udah dikasih tahu ke pihak Ikal bahwa nih ini gini dan gini dijelaskan dijemput lah. Jadi yang sama ayah itu sebenarnya ayahnya Ikal itu ya si tokoh aku itu. Jadi Ikal dan ayahnya menjemput Arai dan dibawa tinggal bersama gitu. Masya Allah jadi Arai itu dijelaskan di sini tuh sosoknya tuh ceria, periang padahal kehidupannya tuh pahit banget loh. Tapi dia bisa bukan menutupi mungkin ya. Tapi dia tuh terlihat tidak memperlihatkan kesedihan sama sekali. Sampai Ikal tuh terpana, kenapa sih dia kok bisa sebahagia ini gitu. Ketika Arai dijemput, Ikal tuh melihat dia tuh kayak menunggu banget loh. Arai tuh menunggu banget dijemput sama Ikal dan ayahnya gitu. Jadi tuh kayak udah tahu loh aku mau dijemput saudara aku kayak gitu. Jadi dia tuh menunggu dengan penuh sukacita. Dijelasin banget di sana bahwa di bab pertama ya ini bahwa Arai menunggu kedatangan mereka.
Sampai-sampai ya aku sedih banget kayak dia tuh nyediain minuman pakai apa sih Bu, ketel ya, apa ya namanya, aduh jelasin sih aku lupa, tapi kayak cerek ya, apa sih namanya yang ketel gitu nih, yang ditungku, dari tungkunya langsung sama dia dibawa, terus dia sediain dari cangkirnya itu bekas plastik. Jangan aku nangis. gitu, aku sampai kayak iya, aku sampai kayak Aku lupa, aku inget tuh sebenarnya sebelum podcast aku harus nyiapin tisu, kayaknya bakal nangis ini. ini memang kayak aku ngelihat ya aku nggak bawa tisu. anak yang hidup sendiri gitu, sampai kayak saudaranya datang dia bahagia banget gitu, dia nyediain air putih dengan kata dia bilang gini, maaf ya hanya air putih yang bisa aku sajikan lah ibaratnya gitu ya, dia nggak punya apa-apa gitu. Ayahnya Ikal tuh di sini nahan nangis kayak aku jangan nangis gitu kayak gitu ya, kalau misalnya ibaratnya kayak aduh jangan nangis nih, jangan nangis, tapi kelihatan banget kata si aku ini, kata Ikal itu bahwa ayah menahan air matanya gitu. Iya sih, aku di sana juga sangat, kataku juga ini sangat luar biasa ya. Dan tiap babnya itu juga memang bikin kita luar biasa. Ada satu part ya, inget gak kejadian yang waktu ayahnya mau menerima penghargaan, penghargaan dari si Mandor ya? Iya, ada kabar promosi gitu kan. Ada surat, dapat surat dari Mandor bahwa dia tuh mau dipromosikan kan di kerjaannya sebagai buruh gitu karena kan. Kan tidak bisa baca ya ayah. Si Ara yang baca, dibacakan sama ini apa sih kan gitu. Lalu ayah mau mereka dijelaskan bahwa ini yang nana tangannya juga sampai direktur utama gitu kata yang nana tangan. Dia sangat excited banget kan mereka ya, diceritakan bahwa aku mau bacakan. Boleh di part itu ya itu. Ya, di part itu ketika mereka mau akhirnya mereka pergi bareng kan? Iya, mereka pergi bareng mau nerima hadiah, mau merayakan kebahagiaan. Pakai sepeda ya mereka pergi. Kan di sana tuh memang diceritakannya sepeda yang menjadi kendaraan utama mereka. Aku berdebar-debar menunggu nama ayahku dipanggil. Wajah Arai senang bercampur tegang. Huruf depan nama ayah S, agak di belakang dalam alfabet. Maka kami menunggu lama dalam kegugupan dan kesulitan menahan diri untuk segera melompat girang saat nama ayah kami dipanggil MC. Usai memanggil nama-nama dengan awal huruf huruf R, akhirnya sampailah MC ke kelompok barisan di nama ayah berdiri. Segera aku sadari ternyata bukan main banyaknya orang Melayu bernama huruf S. Saat tinggal beberapa orang di depan ayah, aku dan Arai melambai-lambai padanya, dan ayah melambai-lambai pada kami. Jantungku berdegup kencang mendengar MC memanggil seseorang di depan ayah. Suilman, nama buruh itu. Lekas dia berdiri ke muka sambil mengepalkan tinjunya tinggi-tinggi karena gembira tiada terkira. Setelah Suliman, ayah tampak bersinar-sinar mendengar namanya. Sulaiman dipanggil MC. Namun kemudian dia terkejut karena nama yang dipanggil bukan namanya, tapi nama Sudirman yang berdiri persis di belakang ayah. Ayah tertegun dan bingung. Sudirman bersorak girang menyalip ayah dari samping lalu berlalu menuju pentas. Aku dan Arai terpana. Ayah masih tertegun. Kupikir mungkin nama ayah terselip di antara lembaran-lembaran kertas yang dipegang MC itu. Setelah Sudirman pasti MC akan memanggil Sulaiman. Namun itu tidak terjadi. MC malah memanggil nama orang lain yang berada di belakang ayah. Setelah itu nama orang lain lagi, demikian pula berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Ayah terpana menyaksikan satu persatu kawan-kawannya melewatinya. Nama-nama terus dipanggil, sambung menyambung. Masih terdengar nama ayah. Jika ada nama saat yang sama, unit kerjanya bukan unit kerja di mana ayah bekerja. Ayah tertunduk sampai nama terakhir berawalan Z. Tak ada yang memanggil nama ayah. Akhirnya tinggal ayah berdiri sendiri di lapangan yang luas itu. Ditontoni banyak orang yang berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk ayah seakan bertanya-tanya, apa yang telah terjadi dengan ayahku? Mungkin banyak yang berpikir ayahku dihukum oleh perusahaan. Ayah tampak sangat malu, bingung dan canggung. Ayah yang lugu masih berdiri menunggu kalau MC terlewat memanggil namanya. Namun pengeras suara telah dimatikan. Suasana yang gaduh mendadak senyap. Ayah berbalik lalu berjalan menunjuk meninggalkan lapangan itu. Tak sampai hati aku melihatnya. Sesak rasanya dadaku. Arai sembab menahan
menahan air mata. Kulihat di sana ayah menyalami kawan-kawannya sesama buruh tambang. Mereka menepuk-nepuk pundak ayah. Arai berlari menerobos keramaian menuju ayah. Tak lama kemudian kulihat Arai berjalan sambil memeluk pundak ayah. Aku berlari menyusuri mereka, lalu kami berjalan beriringan seolah lelaki menghampiri kami. Aku mengenalinya, dia adalah Mandor Dusain. Mandor yang ayah di kapal keruk. Mandor meminta maaf pada ayah bahwa telah terjadi kekeliruan administrasi. Kan gak jadi kan? Aku tuh ya udah membayangkan mereka akan bergembira hari itu gitu ya. Karena kan di awal ketika mereka dapat itu sangat excited yang kebayang adalah gimana sedihnya itu sosok si Ikalnya ya, anaknya yang menunggu ayahnya bergembira, menyaksikan ayahnya bergembira, dan hari itu ternyata gagal. Itu sangat kayak mereka udah kayak bahagia banget kan, udah tahu bahwa ini ada promosi pangkat, naik jabatan lah ibaratnya gitu. Kayak siapa sih gitu orang yang nggak bahagia ketika tahu akan dipromosikan. Di kerjaan apapun ya Bu, itu pasti akan senang gitu ya ketika akan ada, wah masa iya sih kita mau naik pangkat nih kayak gitu kan. Jadi bahagia banget pasti tentunya mereka dengan hal-hal yang semacam itu. Dan apalagi alasannya Pak Mandor adalah kenapa akhirnya ada kesalahan administrasi, katanya karena ayahnya seorang tidak sekolah. Karena itu administrasinya mungkin tidak ada ya, tidak ada ijazah mungkin ya, seperti itu. Itu hanya Tapi itu sangat luar kenapa buat kita akhirnya menangis di partnya ayah, karena kita ngerasa kita sama-sama dididik oleh ayah, oleh orang tua. Kalau beruntungnya kita dididik sama orang tua yang komplit ya. Tetapi bagaimanapun juga sosok ayah, sosok orang tua itu adalah sosok penyemangat kita gitu. Karena kalau masalah sesuatu yang bawa orang tua tuh udah nggak bisa gimana lah ya, kita nggak bisa dijelaskan, tapi pasti semua juga akan sama halnya seperti ini. Saya sih setuju nggak dengan pendapat kalau ya kita kan tahu ya mungkin kondisi sekarang yang dimana kayaknya tuh pendidikan itu orang-orang sekarang udah ngerasa pendidikan itu penting nggak ya gitu. Kadang ada yang buat apa pendidikan tinggi-tinggi kalau akhirnya tidak bisa menghasilkan uang kan. Malah terkadang kan sekarang lebih mementingkan gimana caranya dapat uang banyak. Iya, dengan media sosial kan mereka berbondong-bondong kan sekarang kan. Banyak banget kan orang-orang yang berpikir kayak ngapain sih sekolah, apalagi sekolah tinggi-tinggi, toh nanti juga gini-gini gitu kan. Kadang apa ijazah nggak laku lah, nggak kepake lah kan. Masih banyak orang-orang yang seperti itu. Iya, ini kan pada ini kan kejadian tahun 90 tahun 80-an ya kalau nggak salah. 9. Dan aku merasa ini masih relate nggak ya? Masih relate sih sebetulnya dengan kondisi saat sekarang ini. Iya. Sama sih. Kalau Teh Desi di posisi yang setuju apa tidak kalau pendidikan itu segalanya? Aku kalau setuju. untuk Setuju ya. Pendidikan walaupun misalkan gini ya, nggak kerja pun kayaknya pendidikan harus deh gitu. Kayak ibu rumah tangga nih ya, misalkan nggak kerja tapi harus dong punya pendidikan. Dan di novel ini ya teman-teman semuanya menggambarkan bagaimana mereka itu bekerja keras untuk meraih pendidikan sesukses mungkin. Karena kan di sana tuh dijelaskan bahwa pendidikan tuh masih minim di daerah sana. Apalagi kan dengan kejadian ini kan Arai itu sama Ikal sampai akhirnya kita harus sekolah nih gitu kan. Iya, jadi istilahnya kayak gitu deh. Iya, kita harus sekolah mereka nih. mempunyai mimpi untuk sekolah tinggi itu dari kejadian ayahnya ini. Iya, mereka punya mimpi untuk sukses karena memang kejadian-kejadian ayahnya. Ada juga kejadian yang ketika ayahnya pernah musibah juga yang kalau nggak salah deh kejadian ini. Iya ada di part mana ya, pokoknya lupa lah pokoknya. Ada beberapa part memang sampai mengejar mimpinya itu nggak ini ya, nggak tanggung-tanggung. Di daerah gitu. Saya jadi inget pas waktu saya podcast, tapi ini belum ditayangkan sih podcastnya dengan mantan Bupati Sukabumi, Pak Sukma Wijaya. Ketika saya tanya, Bapak dulu sekolah di mana? Beliau juga kan termasuk sekolahnya di daerah kayak Perjampangan kan. Ke sekolah Bapak jalan kaki itu sampai berjam-jam
kalau dulu kan. Iya sama di sini Jadi juga kalau saya sampai bilang gini, Pak, ternyata untuk mengejar mimpi itu tidak membutuhkan fasilitas yang mewah ya gitu. Dengan keterbatasan dunia pendidikan yang Bapak aku kecam sih. Yang dunia pendidikan yang Bapak yang masih keterbatasan juga, kalau orangnya itu mau bermimpi gitu kan, punya mimpi besar, mau belajar dengan giat, insya Allah sukses gitu. Ya, sampai kan beliau juga di masa usianya itu udah sampai S3 juga kan beliau kan. Jadi walaupun usia tua, saya umur 60 kalau nggak salah dia itu, S3-nya tidak menyurutkan semangatnya dia untuk belajar. Iya. Kan sama di sini juga ya. Sekolahnya tuh kayak jauh banget. Mereka tuh sampai nih sekolah SMA-nya harus menempuh berapa kilometer sampai kayak harus naik kapal ya kalau nggak salah. Sampai kan Arai dan Ikal itu mereka tinggal di kayak ini basement gitu ya, kayak kontrakan lah istilahnya, ngekos gitu. Mereka tuh kayak gitu karena saking inginnya sekolah walaupun jauh udah dijugjug gitu. Kenapa ya kira-kira hanya mimpi yang menjadi senjata utama mereka? Iya, karena hanya mimpi yang mereka punya. Karena hanya mimpi yang mereka miliki. Mereka apa sih yang harus mereka banggakan selain mimpi mereka gitu. Mereka boleh ya kita bermimpi ya. Iya tentu, bermimpi itu bukan sesuatu yang diharamkan. Bermimpilah setinggi-tingginya ya, mimpi apapun itu, yang penting baik ya mimpinya. Bermimpinya hanya mimpi yang bisa memberikan semangat kepada diri kita. Iya. Sobat Pastaka, kira-kira nih yang sudah pernah baca buku Sang Pemimpi, part mana yang bikin kalian menangis? Kalau kita sih banyak ya sobat. Sampai ada juga part yang dimana mereka sampai gelandangan, ya Allah pokoknya luar biasa. Mereka meraih mimpinya tuh bukan mudah ya. Tidak ada di sini dijelaskan bahwa mereka mimpinya tuh tang sampai udah enggak ada. Terjal banget ini mimpinya. Mereka mengejar mimpinya sampai beasiswa ke Nederland ya. Iya, ke Eropa. Amsterdam. Iya, ke Eropa. Belgia. Iya. Awalnya itu masa di Belgia ya. Mereka menuju sana itu kegagalannya pun bertubi-tubi. Masya Allah. Dijelaskan lah ya. Nanti kalian baca lagi. Pokoknya baca. Kalau seandainya nih Teh Desi boleh lah ya ketemu Andrea Hirata, apa yang akan Teh Desi sampaikan? Aku sih maunya kalau ketemu ya sama Andrea Hirata, aku mau berterima kasih. Terima kasih. Kenapa? Karena dari buku ini tuh kayak wah, kita mimpi tuh bisa loh kita raih. Dengan mimpi itu kita bisa terus bersemangat hidup. Walaupun kita keterbatasan ekonomi segala macam, tapi dengan punya mimpi kita bisa maju. Kita bisa meraih kesuksesan kita. Asal kita punya mimpi. Makasih Andrea Hirata. Terima kasih. Terima kasih lagi menjadi motivasi hidup aku. Ya, dari Laskar Pelangi, dari Sang Pemimpi ini banyak hal-hal yang bisa diambil. Ya. Pokoknya Sobat Mastaka, ini buku lama tapi tidak masih update kok kalau kalian baca ini, dan masih relate kok dengan bahkan ini kalau nggak salah ini cetakan ke-40 ya. Iya, ini cetakan berarti kan udah berapa kali cetak ini. Iya, ini yang ke-50 48 terakhir 2021. Ya, kita punya yang kecetakan 48. Kalau nggak salah dulu sampulnya bukan kayak gini juga. Iya, ini kan 2006 ya. Pertamanya 2006. Anniversary 48 edition. 2006. Ya. Pokoknya luar biasa. Ada part mana yang mau Teh Desi sampaikan? Tadi katanya mau ada sih part mana ya tadi yang ada motivasi dari, kan mereka tuh punya mimpi dari ketika kejadian ayahnya itu kan. Jadi mereka menggebu-gebu bahwa aku harus sekolah setinggi-tingginya. Di SMA mereka punya motivasi dari guru, kepala sekolah sih. Jadi kan mungkin di sekolah-sekolah kan banyak guru-guru yang bermacam-macam kan tentunya. Nah, di sana ada motivasi gurunya yang diingat sampai mereka tes beasiswa tuh itu selalu yang mereka tanamkan, bahwa saya ingin mendapatkan beasiswa ini karena keadaan ekonomi saya yang miskin menyebabkan saya tidak bisa membiayai sendiri pendidikan saya.
Sedangkan saya sangat bersemangat untuk menuntut ilmu. Saya merasa jurusan yang ditawarkan beasiswa ini sangat cocok dengan minat saya. Jika lulus dari jurusan itu nanti, saya siap bekerja dan mengabdi pada lembaga yang memberi saya beasiswa ini. Jadi kenapa sih kepala sekolah itu bilang gini? Karena motivasi untuk Kalau nggak salah ini dijadikan mereka itu ketika mereka cari beasiswa ya, kalau nggak salah kan biasanya suka bikin profil. Nah, ini yang dijadikan. Tapi ini yang bikin mereka gagal tahu. Oh iya? Iya. Iya sih memang gagal. Iya kan? Nggak, karena kalau nggak salah kata Tapi aku kuncinya suka itu kan banget miskin, kalau nggak salah ya, pengabdian. dan minat. Akhirnya ini yang katanya membuat dia gagal itu saya akhir ya? ketika dia akhirnya bikin itu kan ketika akhirnya Arai dan Arai meninggalkan Ikal Iya, yang di Jakarta pergi ke itu kan. Kalimantan Ikal ditinggal sendirian kan sama Arai, akhirnya mereka bikin profil yang berbeda dengan ini kan. Tapi itu jadi lulus kan. Tapi ini motivasi banget buat mereka tuh. Iya. Kayak, aku harus bisa. Dari sini berapa kali mereka menulis ini lagi Iya, kan. karena mereka ngambil luar biasa ya. Tapi mereka tuh tipe orang yang ketika diberikan motivasi semangat mereka itu. Iya. Sudah luar biasa. Katanya buat Ikal Arai itu segalanya. Maksudnya merubah Ketika ditinggalkan itu loh. segalanya katanya. Ketika ditinggalkan Arai ke Luar Kalimantan. biasa. Ya sama cukup Insya Allah. Jangan sampai kita nangis lagi di sini. Oke Sobat Mastaka, terima kasih sudah mau mendengarkan kita. Sekali lagi ya please di komentarnya berbagi berbagi pengalaman ya terkait Pengalaman dengan dari sang pemimpi. Oke, kita Pasti ada ya yang sudah mudah-mudahan baca. kita tag ada Hiratanya mau nggak ya dia mendengarkan kita. Terima kasih Sobat Mastaka. Saya Nani Nafisa dan Teh Desi. Salam. Oh ya, pesan terakhir adalah jangan beli buku bajakan ya. Ya, mending ke perpustakaan saja. Baca di perpustakaan. Kalau bisa beli buku, alhamdulillah. Kalau belum bisa beli buku, daripada tidak sama sekali, datanglah ke perpustakaan ya. Insya Allah kita sudah banyak buku-bukunya ini, termasuk Andre Hirata juga banyak di kita. Oke, sekian kita tutup dulu Teh Desi. Saya undur pamit. Saya Nani Nafisa dan Desi. mari sharing di perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak baik. Dadah.